sekalian, ketika kita memulai pelajaran baru, menerima informasi baru dengan hati yang bahagia, maka kita bisa menerima semua itu dengan baik. Otak kita akan menerima dengan maksimal. Ketika sifat positif dan sifat negatif itu kita letakkan tidak pada tempatnya, maka itu akan merugikan kita sendiri. Jadi, berdamailah dengan diri Anda, jangan bertengkar dengan diri Anda sendiri. Rangkul semua kekurangan sifat negatif dan sifat positif Anda. Jadikan sebagai penyemangat dan tempatkan semua pada porsinya. Kita masuk ke change, perubahan. Dulu di Pertamina, pom bensin, jualan bensin, Bapak ini saja cukup pakai peci dengan baju seadanya, enggak rapi-rapi amat, pokoknya gitu, jualan. Begitu ada merek Shell dari Malaysia yang mulai menjamur di kota-kota besar, Pertamina mulai gelisah. Seluruh perangkatnya yang ada di pom bensin yang sudah berkarat, yang sudah tidak terlihat cantik lagi, tidak bagus lagi, yang kelihatan kumuh, semuanya dirubah, diganti. Lalu, Bapak ini dipensiunkan. Lalu yang jualan siapa? Nah, yang jualan mbak-mbak ini. Dan hebatnya lagi, mbak-mbak ini dibekali satu kalimat yang luar biasa. Pak, mulai dari nol ya. Saya diminta Sampurna untuk keliling ke 24 provinsi. Hanya untuk meyakinkan Bapak ini, mempengaruhi Bapak ini, agar yang tadinya itu menata tokonya seperti ini, asal-asalan, dirubah seperti ini. Kenapa saya dan Sampurna harus memikirkan Bapak ini? Karena Bapak ini bisnisnya sudah dihimpit oleh bisnis-bisnis pasar modern, seperti Indomaret dan Alfamart. Kalau Bapak ini tidak mau berubah, maka dia akan dilindas, dihancurkan oleh perubahan itu sendiri. Dan dia harus tergabung ke dalam Sampurna Retail Community. Kita lihat sebelahnya, ada mesin parkir. Mesin parkir ini dulu hanya digunakan di tol-tol saja. Tapi sekarang sudah sangat familiar ketika kita ke mall, ketika kita ke pertokoan, lalu bahkan di kantor-kantor juga sudah mulai menggunakan mesin ini. Lalu pekerjaan siapa yang akan tergantikan? Pekerjaan security, tukang parkir hilang, digantikan oleh mesin kotak sabun ini. Perubahan ini, disruption ini, perubahan yang revolusioner dan radikal disebabkan oleh teknologi dan informasi dan dipercepat dengan adanya COVID-19. Maka kita harus mulai mengevaluasi. Kita harus siap menghancurkan kemampuan-kemampuan kita yang lama, diganti dengan yang baru. Kalau kita tidak mau melakukan itu, maka kita akan dihancurkan oleh situasi dan kondisi saat ini. Kompetensi adalah knowledge, skill, dan personal quality. Knowledge itu tahu, skill itu mampu, keterampilan yang diasah menjadi skill, dan personal quality adalah mau. Bagaimana orang bisa diandalkan? Orang bisa diandalkan itu ciri-cirinya 3. Melakukan sesuatu yang benar, dengan cara benar, waktu terbatas. Sekarang kita bermain ya, sebentar. Saya akan bagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok Bapak Ibu. Nanti silahkan join, berarti masing-masing kelompok ada 10 orang di sana. Nanti kalau ada join di layar Bapak Ibu, ditekan ya, join ya. Gamenya adalah pembagian warisan. Seorang ayah
mewariskan sebidang tanah kepada 4 anaknya. Anak-anak menuntut pembagian secara adil, baik luas maupun bentuk potongan pembagian tanah. Nah, apakah Anda bisa bantu ayah untuk membagi warisan sesuai dengan keinginan anaknya? Satu. Silakan Pak, mana gambarnya? Itu segi empat begitu. Bentuknya L, Pak. Hampir sama dengan kelompok 2 ya. Ini. Nah, baik ya. Adakah yang punya gambar seperti ini? Saya lihat kunci jawabannya ya. Nah, ini sudah diukur luasnya dan gambarnya sama. Oh. Ya. Toh. Dari semua itu, yang selalu dipertaruhkan apa? Nilai, value. Nilai apa yang sudah kita berikan untuk orang lain? Seberapa manfaat kita untuk orang lain? Ketika kita bermanfaat, ketika orang lain dapat mengambil manfaat dari kita, itu bisa merubah seseorang. Dari tadi, pagi, sampai dengan hari ini, ketika Anda mendapatkan pengetahuan yang saya bagi, dan saya yakin ketika Anda mampu menerimanya itu dengan baik, kapasitas Anda mulai bertambah. Ketika kapasitas kita bertambah, maka kita mampu melakukan perubahan-perubahan yang kita inginkan. Itu namanya mental toughness, ketangguhan mental. Trainer yang hebat adalah trainer yang mampu menarik masa depan menjadi tindakan hari ini. Kalau Anda tidak tertarik dengan masa depan, maka Anda akan kehilangan arah. Untuk menjadi trainer yang hebat, ada 6, di sini mungkin ada banyak ya, tapi saya tekankan 6 saja. Passion, kompetensi, integrity, confidence, dan courageous, komunikatif, kreatif. Sekarang ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan hati, bekerja menggunakan hati. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Rumah Sakit Saiful Anwar melayani dengan cinta dan kasih sayang. BRI melayani dengan setulus hati. Honda, One Heart. Nah, enggak tanggung-tanggung ini Honda, langsung One Heart. Artinya apa? Hati. Semuanya pakai hati. Anda mengajar, kalau Anda hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya, bahkan untuk diri Anda sendiri. Yang ada hanya capek, hanya kesal, tapi ketika Anda menggunakan hati, maka Anda ada perasaan puas di sana. Dan ilmu yang Anda bagikan pasti akan bermanfaat bagi orang lain, karena Anda memberikannya dengan ikhlas, dengan senang hati. Anda yakin 100%, dan Anda memberikan misalnya dari penghasilan mengajar Anda itu Anda tidak pernah pakai, misalnya 1 bulan penghasilan Anda 5 juta, langsung Anda berikan ke masjid atau ke orang yang tidak punya. Ini aku titipkan kepadamu ya Allah, karena 1 tahun lagi aku pengen membangun lembaga pendidikan sendiri. Maka insya Allah Anda akan dibawa ke sana. Saya bahagia dan saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Tetap tutup mata ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Oke, matur nuwun Ibu.